Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Senang sekali hari ini bisa menyapa saudara melalui firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa face to face, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu. Dia Allah yang maha hadir dimanapun kita berada. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Alkitab berkata Tuhan hadir dan kuasanya dinyatakan di sana. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama, meminta Tuhan hadir, Roh Kudus menjamah setiap kita. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa pagi hari ini Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang melihat, menonton, streaming online untuk ibadah kami hari ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong kami Tuhan, jamah kami ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang membuka hati kami, beri kami pengertian supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Berbicara bagi setiap kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, topang mereka yang saat ini sedang bergumul, supaya ada kemenangan di dalam setiap hidup kami. Sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini yang kita mau dengarkan, kita mau pelajari, kita mau renungkan, saya ambil dari kitab Injil Matius, saudara, pasal yang ke-24. Matius pasal 24, ayat yang ke-37 sampai ayat 44. Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 44. Saya baca saja saudara 2 ayat pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian nanti baca di rumah, pelajari lagi, minta Roh Kudus untuk menerangkan isi firman Tuhan ini. Baik saudara, ya, ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya kasih satu ayat lagi saudara. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji nama Tuhan. Nah saudara, chapter ini berbicara tentang nasihat untuk berjaga-jaga. Nah kalau saudara perhatikan, ini saudara terjadi beberapa saat sebelum penyaliban Kristus. Yesus saudara memberikan panduan, memberikan gambaran apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir nanti. Saudaraku, sebagai umat Tuhan seharusnya kita tidak perlu kaget-kagetan dengan apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan, karena semuanya sudah dinubuatkan. Firman Tuhan sudah menggambarkan dengan begitu jelas. Karena itu kita bersyukur kalaupun hal yang kita alami sekarang tidak mengenakkan saudara. Tidak ada yang bahagia di zaman-zaman sekarang. Tetapi kita harus bersyukur bahwa ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan yang harus kita alami sebagai umat Tuhan. Perhatikan saudara, ada 3 hal yang disampaikan di sana sebagai tanda-tanda. Kalau saudara perhatikan ayat 37, itu berbicara tentang digambarkan pada zaman Nuh. Di akhir zaman ini saudara, orang hidup seperti pada zaman Nuh. Ada apa dengan zaman Nuh saudara? Sebelum air bah terjadi, sebelum penghakiman itu terjadi, Alkitab mencatat mereka hidup normal apa adanya. Mereka makan, mereka minum, ada party, ada yang mengawinkan saudara. Kehidupan yang normal. Tapi Alkitab berkata saudara, mereka tidak tahu bahwa akhir hidup mereka sudah dekat. Dan yang kedua saudara, kisah yang digambarkan di sana, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, ayat yang ke-40 sampai 42 digambarkan keadaannya seperti 2 orang yang sedang bekerja di ladang. Kemudian ada 2 orang yang sedang bekerja di penggilingan. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka saudara, salah satu dari mereka akan diangkat dan yang lain tinggal.
Dan kalau saudara perhatikan, gambaran yang ketiga, kita mencatat dengan jelas ayat 43. Digambarkan bahwa kedatangan Tuhan akan seperti kedatangan seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah seseorang. Dan dikatakan saudara, kalau tuan rumah yang punya rumah tahu bahwa akan ada pencuri masuk ke rumahnya, Alkitab berkata, dia pasti akan siap sedia dan berjaga-jaga. Nah saudara, firman Tuhan begitu jelas. Ini adalah tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Nah kalau saudara mungkin melihat di sekitar kita hari-hari ini, ada banyak tanda-tanda yang sebagai manusia, saudara, kita melihat, Tuhan, kok bisa ini terjadi? Bukan hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang di luar Tuhan, yang mengalami, tapi semua. Sebagai manusia, saudara, bagian dari society, kita merasa prihatin, kita mengalami dampaknya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu menguasai kita, bahkan membunuh iman kita. Alkitab berkata, semua harus digenapi. Semuanya harus terjadi. Karena firman Tuhan sudah memberikan kepada kita tanda-tanda, ciri-ciri, apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Saudaraku, kalau ada orang-orang di sekitarmu, suami, istri, anak-anak, mungkin teman, katakan kepada mereka, jangan kamu takut. Katakan saudara, haleluya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Speak out your faith. Katakan, Tuhan, sebagai manusia aku khawatir, aku takut, tapi aku tidak mau kekhawatiranku membunuh imanku. Ketakutanku membuat aku jauh dari Tuhan. Tapi aku mau, Tuhan, kekhawatiran, ketakutan yang ada di sekitarku akan membuat aku semakin dekat, semakin rajin, semakin kuat untuk mencari kebenaran firman Tuhan, untuk mencari, mengingatkan, memperkuat diriku dengan janji-janji Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupanku, walaupun hari-hari ini, walaupun sekitarku mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Amin, saudara. Amin. Dan saya percaya sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saudaraku, jangan takut. Jangan jadi orang Kristen kagetan, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang kagetan. Bilang kiri kanan, jangan suka kagetan. Amin, saudara. Jangan suka kagetan. Karena semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam Alkitab. Baca Alkitabmu, engkau akan melihat ternyata semua yang terjadi dan yang akan terjadi sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Karena itu, saudara, seperti tema yang saya berikan pagi ini, jangan engkau takut. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Firman Tuhan ini bisa memberikan kita iman kembali. Supaya kita tidak takut dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ada amin, saudaraku. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Satu kata di awal dari firman itu, saudara, dikatakan kita tahu sekarang. Ada kalanya, saudara, ketika kita mengalami, kita tidak mengerti, kita tidak tahu ada apa dan bagaimana endingnya. Tetapi ketika semua sudah berlalu, kita bisa berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Coba tanya kiri kananmu, saudara, tanya, apakah engkau masih mengasihi Tuhan hari-hari ini? Tanya, saudara, apakah engkau masih mengasihi Tuhan hari-hari ini?
Kalau engkau masih mengasihi Tuhan, percayalah saudara, janji firman ini bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin saudara. Karena itu saudara, ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita dengan cepat saja pagi hari ini. Apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita pahami saudara, untuk bisa mengerti apa yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita meresponi apa yang sedang terjadi. Ketika dikatakan Nuh dan orang-orang yang di sekitarnya sibuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari, mereka tidak tahu, mereka tidak sadar bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Nah, saya percaya saudara, ketika Nuh sedang membangun bahtera itu, orang-orang di sekitarnya memperolok-olok dia. Saya percaya orang-orang di sekitarnya mengolok-olok dia, membuat jadi lelucon. Hey, what's going on? What are you doing? Let's have a party. Benar enggak saudara? Tapi Nuh, Alkitab berkata saudara, Ibrani 11 ayat 7, karena iman dan dituntun oleh Roh Allah, dia terus membangun, walaupun orang di sekitarnya saudara mencemooh, orang di sekitar mengolok-olok. Hey, kehidupan orang Kristen, why do you have to do that? You look weird, you look strange, let's have a party. Tapi Nuh meresponinya dengan benar. Hari-hari ini saudara, apakah respon kita sudah benar terhadap apa yang ada di sekitar kita? Atau jangan-jangan saudara, respon kita sama dengan orang-orang yang ada di luar sana? 2 Petrus 2 ayat 5 berkata, Allah mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Saudaraku, semuanya mengalami, tetapi Nuh dipelihara oleh Tuhan karena responnya benar. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua saudara, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita? Dikatakan 2 orang ada di ladang, 2 orang ada di penggilingan, tetapi kenapa salah satu dari mereka? Nah, saya percaya saudara, yang satu mempersiapkan hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa hidup kita di dunia ini adalah mempersiapkan untuk kehidupan kekal yang berikutnya. Bagaimana dengan persiapan saudara? Saya tahu hari-hari ini orang panic buying saudara. Mereka persiapkan banyak hal untuk sesuatu yang mereka habiskan untuk sementara. Tapi bagaimana dengan persiapan kekekalan kita? Sudahkah kita persiapkan hidup kita untuk anytime, anyway Tuhan datang dan kita berkata, aku siap Tuhan. Yang terakhir saudaraku, dikatakan bagaimana kita menjagai hidup kita. Alkitab memberikan ilustrasi yang sangat sederhana, seperti pencuri yang datang di malam hari. Kenapa di malam hari saudara? Karena setahu saya pencuri memang datang untuk tidak terlihat. Tapi yang paling penting adalah, jika yang empunya rumah, firman Tuhan katakan, mengetahui bahwa pencuri akan datang ke rumahnya, dikatakan, saya percaya dia tidak akan tidur. Dia tidak akan tidur. Engkau yang tidur secara rohani, bangun saudara. Bangunkan imanmu. Mungkin selama ini engkau tertidur karena keindahan dunia, karena kebutuhan dunia. Saya bukan orang yang anti kesuksesan. Saya bukan orang yang anti teori berkat, saudara. Saya juga rindu. Tetapi jangan sampai keindahan yang sementara di dunia ini, saudara, membuat kita tertidur secara rohani dan kita tidak sadar bahwa pada waktu yang kita tidak sangka, dia datang. Dan apa yang terjadi? Kita tertinggal. Alkitab berkata hidup kita harus berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini kita dituntut untuk berjaga-jaga apa? Menjaga hati kita, menjaga iman kita. Saya sering katakan begini, hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian bagi setiap kita.
hari-hari pemurnian kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Saya melihat ada banyak hal-hal terjadi di luar sana. Yang kau hamba-hamba Tuhan yang menyebut dirimu hamba-hamba Tuhan, wake up. Ingat bahwa di balik semua ini, siapa yang dimuliakan dan siapa yang disenangkan. Jangan hanya gara-gara karena status kita, gara-gara gereja kita, nama baik kita, kita sibuk membela diri supaya orang bisa melihat bahwa kita yang benar. Tapi engkau tidak sadar, engkau lupa bahwa di balik semua itu iblis yang disenangkan, bukan Tuhan. Wake up, hamba-hamba Tuhan. Kita dimurnikan. Apakah kita benar-benar melayani Tuhan atau yang lain? Berjaga-jaga, saudara. Hari ini saya mendengar banyak sekali berita. Hamba-hamba Tuhan ribut di luar hanya gara-gara doktrin. Yang satu mengklaim, kalau engkau memang pendeta yang suka bikin kesembuhan, mana ini waktunya? Saya tidak mau menjadi bagian dari itu. Tuhan yang membuat mujizat melalui kita. Dan bukan tugas kita untuk menghakimi. Amin, saudara. Umat Tuhan, jangan izinkan hal-hal yang seperti ini menggoncang imanmu. Ingat, di balik semua ini, iblis yang disenangkan. Iblis yang mendapatkan keuntungan. Gereja-gereja Tuhan ribut, gereja-gereja Tuhan berantem, gereja-gereja Tuhan sibuk membenarkan dirinya, sibuk membenarkan doktrinnya. Mereka lupa apa yang menjadi panggilan utama, tugas utama mereka sebagai hamba Tuhan, untuk menguatkan, mengingatkan jemaat supaya mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan di hari-hari ini, untuk senantiasa mencari Tuhan, mendekatkan diri. Dan ini waktu yang sangat tepat, yang sangat baik untuk seluruh gereja Tuhan bersatu, seluruh umat Tuhan bersatu untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun, dimulai dari jemaatmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara jelas sekali kepada kita. Berjaga-jaga. Jangan kagetan. Jangan jadi orang Kristen kagetan. Kuatlah di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun Daud berkata, aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kita cakap menanggung segala perkara. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa bagi semua jemaat Tuhan, baik yang ada di Chatswood, di Beecroft, di Maroubra, di seluruh Sydney, Australia, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang menonton video ini. Saya berdoa, saudara, dari tempat ini, supaya kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan boleh memenuhi hari-hari kita, memenuhi hati kita senantiasa untuk bisa kuat menghadapi hari-hari yang susah. Pejamkan mata saudara. Kalau saudara bersama-sama dengan istri, anak, suami, keluarga, boleh bergandengan tangan bersama-sama. Saya mau berdoa menutup firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus hamba berdoa, biar pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjamah setiap hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau angkat setiap kekhawatiran, ketakutan di dalam anak-anak-Mu. Tanamkan, berikan iman Tuhan. Berikan kami sukacita, damai sejahtera. Karena kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala hal
mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bergumul, berperang saat ini Tuhan berikan kemenangan, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia, Australia, bahkan seluruh dunia. Biar belas kasihan-Mu turun menjamah bangsa ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Saudaraku, di akhir dari firman, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita, percaya kepada firman Tuhan, dan engkau akan melihat kemenangan ada menanti di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.